Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mewawancara Kepala Sekolah PGTK An-Nahl Islamic School, Ustazah Rani Nurbarani MPD, yang insya Allah akan mewawancari terkait dengan pengalaman dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema ITK atau bujukan moral. Ya, baik, kita akan mulai. Assalamualaikum Ustazah Rani Nurbarani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sebentar. Kita akan menggali informasi tentang pengalaman sebagai kepala sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan. Ya, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana Ustazah Rani mengidentifikasi tentang kasus ya yang terjadi selama ini, yang merupakan, apakah hal tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Barangkali bisa memberikan contoh sebuah kasus yang terjadi. Baik, kalau dilihat dari pengalaman saya selama ini menjabat jadi pimpinan di PGTK An-Nahl Islamic School, sebenarnya untuk permasalahan yang terkait dengan etika atau apa tadi dilema itu pernah beberapa kali kami alami. Namun mungkin kali ini kami akan coba sharingnya yang tentang etika ya. Nah, terutama karena memang sekolah PGTK itu awal berdirinya kita sebelum ada aturan dari pemerintah tentang guru-guru harus selesai S1, sehingga awalnya kami menerima saja guru-guru yang memang lulusan D1 dan D2 seperti itu. Nah, setelah memang ada instruksi dari pemerintah bahwa minimal guru TK itu harus S1, nah mau nggak mau kan akhirnya kami menginformasikan hal tersebut kepada para guru yang memang belum selesai pendidikannya atau masih di D1 dan D2. Nah, itu mungkin Ustadz untuk dilemanya ya, karena bagaimanapun mereka sudah menjadi guru, otomatis ketika mereka kuliah kita harus menyesuaikan nih jadwalnya, apakah memang bisa kuliahnya itu mengikuti jadwal sekolah atau malah sebaliknya. Jadi nah, itu ada dua kepentingan yang harus dipertimbangkan. Iya, ya, betul. Karena di satu sisi kita juga tidak mau kehilangan para guru tersebut, tapi di satu sisi juga kita harapannya guru tersebut ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan, agar tetap namanya tercantum di data pemerintah gitu. Oke, baik Ustazah. Bagaimana Ustazah selaku kepala sekolah mengambil keputusan tersebut? Karena tadi yang seperti yang disampaikan bahwa dua-duanya mempunyai sama-sama kepentingan yang benar. Ya, artinya sama-sama mengandung nilai kebajikan yang harus dijalani. Ya, baik. Yang pertama tentu kami sampaikan kepada yayasan ya, di mana tempat kami bekerja, bahwa memang sudah ada instruksi tersebut dan memang seharusnya juga guru-guru tersebut juga bisa mendapatkan haknya untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Dan yang kedua, jelas kami memanggil para guru tersebut gitu untuk kemudian diminta pendapatnya apakah memang bersedia untuk melanjutkan pendidikannya ataukah tidak, seperti itu Ustadz. Dengan pertimbangan-pertimbangan tentu yang pertama terkait dari biaya, terkait dari waktu, dan terutama kesiapan mereka, karena kan harus memadupadankan ya antara jadwal di sekolah dan jadwal di tempat kuliah, apalagi kalau yang sudah berumah tangga. Jadi banyak hal yang memang harus dipertimbangkan. Ya, baik. Jadi kira-kira prosedur seperti apa yang harus dilakukan ketika mengambil keputusan seperti tadi? Tadi di samping menyampaikan ke yayasan, ya, mungkin ada prosedur. Yang pertama jelas sebelum, biasanya kalau saya pribadi ketika memang sudah ada data-data terbaru atau pembaharuan di Dapodik,
itu biasanya kita langsung garcep nih Ustadz. Jadi garcep itu artinya biar kita tidak menzolimi guru tersebut ya, karena kan memang saya ketika memang datanya sudah terekam di pemerintah seperti itu. Nah, ketika memang sudah ada instruksi harus melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, sebelum saya komunikasikan baik ke pihak yayasan ataupun ke pihak guru-guru yang bersangkutan, saya coba searching dulu kuliah-kuliah mana nih yang bisa kemudian memudahkan langkah mereka ketika memang bersedia untuk melanjutkan pendidikan seperti itu. Dan saya pun harus sudah memiliki plan kedua apabila seumpama guru yang bersangkutan ketika ditawarkan atau ketika diminta untuk melanjutkan mereka tidak bersedia. Nah, jadi saya searching dulu apa yang kiranya bisa mempermudah langkah mereka dan tetap bertahan di sekolah seperti itu. Nah, ketika memang itu sudah ada, saya searching misalkan sekolah-sekolah yang atau kampus-kampus yang mempermudah mereka, barulah kami sampaikan ke yayasan. Setelah itu misalkan yayasan menyerahkan semuanya keputusannya kepada saya misalkan. Kemudian saya ya langsung memanggil guru-guru yang bersangkutan seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak serta-merta langsung diputuskan ya. Oh, jadi tidak. menggali informasi Iya, terlebih dahulu, betul. sesuatu yang memudahkan bagi yang bersangkutan untuk segala sesuatunya ya. Iya, betul. Karena kan kita juga pasti harus memikirkan apabila misalkan ada 2 guru atau 3 guru yang akhirnya melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, kan ada kelas yang memang tidak ada gurunya nih. Nah, itu bagaimana? Nah, itu juga kan harus difikirkan. Iya. Oke, baik Ustazah. Tentunya selama ini kan tidak hanya satu kasus ya yang dihadapi, tapi barangkali ada kasus-kasus lain ya. Mungkin ini terkait tidak hanya kasus tersebut yang tadi disampaikan. Kira-kira menurut Ustazah Rani selaku kepala sekolah, hal apa yang dianggap efektif ya ketika dalam mengambil keputusan pada kasus, khususnya adalah kasus dilema etika tadi? Kalau hal yang efektif sih sebenarnya tergantung dari apa kasusnya ya Ustadz. Kalau misalkan nih kasus tentang dilema etikanya, anaknya guru tersebut sakit atau bagaimana, nah bisa kemudian diambil keputusan di tempat saat itu juga. Misalkan mencari guru pengganti, misalkan saya yang tadinya tidak mengajar bisa langsung menggantikan tugas mengajar. Tapi kalau misalkan untuk kasus-kasus tertentu seperti tadi yang gurunya harus melanjutkan kuliah, nah itu kan tidak sebentar. Nah, ya jadi tentu harus memiliki pertimbangan yang sangat-sangat matang gitu, mulai dari penempatan guru-guru gitu. Jadi misalkan kita lihat nih kapan guru-guru tersebut akan melanjutkan pendidikannya. Kita harapkan bisa mengambil kelas karyawan ataukah tidak. Nah, tapi kalau misalkan kelas karyawan ternyata biayanya lebih tinggi atau misalkan tidak dapat izin dari suaminya bagi guru yang sudah menikah, nah sedangkan jadwal kuliahnya misalkan bentrok dengan kegiatan atau dengan KBM anak-anak di sekolah. Nah, otomatis kan kita harus mencari tenaga tambahan. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kemudian kita tidak bisa mengambil keputusan saat itu juga. Jadi harus betul-betul dipertimbangkan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ada kalanya bisa sesaat itu juga, ada kalanya mengikuti membuat jadwal ya, tergantung dari jenis kasus yang dihadapi. Ya. Oke, baik Ustazah. Kira-kira tantangan apa sih ketika mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika tadi? Tantangannya adalah ketika guru-guru kita sebagian besar tidak masuk sekolah. Misalkan yang 2 orang tadi berangkat kuliah, ternyata yang lainnya atau 1 atau 2 guru yang lainnya sakit. Nah, walhasil ketika pun saya terjun mengajar, itu hanya bisa menggantikan 1 atau 2 kelas. Nah, saat itu juga biasanya pagi hari sebelum KBM dimulai itu kita biasanya briefing. Saya briefing koordinasi dengan semua guru yang masuk hari itu untuk anak-anak tetap bisa bermain dan berkegiatan dengan nyaman dan aman di sekolah walaupun tenaga gurunya saat hari itu berkurang seperti itu. Ya, jadi itu tantangan tersendiri, tapi alhamdulillah wa syukurilahnya itu tidak terjadi setiap saat ya Ustadz gitu. Jadi hanya
di beberapa kesempatan saja. Ya, tantangannya artinya memanage ya, Iya. manajemen waktu, manajemen Betul. SDM-nya. Nah, itu Betul. tantangan tersendiri ya dalam menghadapi kasus, terutama kasus tadi. Ya, dan guru juga di situ kan dituntut untuk bergerak cepat, memiliki ide-ide yang brilian lah, katakanlah seperti itu, karena ya tadi bisa jadi kalau memang guru-guru yang melanjutkan sekolahnya kita sudah tahu jadwalnya, tapi kalau misalkan ditambah guru yang entah anaknya sakit atau dirinya sendiri sakit, kan itu tidak bisa diprediksi. Nah, sehingga memang alhamdulillahnya saya pagi hari ada pembiasaan guru-guru semua itu kumpul dulu sebelum akhirnya masuk ke dalam kelas. Ya itu tadi untuk melihat ada situasi apa yang terjadi hari ini gitu. Jadi atau persiapan apa yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan di hari ini. Ya, jadi itu tambahan tantangan lagi ya. Jadi harus mengambil keputusan dengan cepat sesuai karena kondisi yang memang harus dilakukan pada saat itu ya. Oke. Ya baik, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah Rani selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, ada. Karena tidak mungkin saya berjuang sendirian kan di sekolah gitu. Alhamdulillahnya saya memiliki wakil kepala sekolah yang sangat membantu, serta guru-guru juga yang sangat luar biasa. Mudah untuk dimintain kerjasamanya, mudah untuk dimintain tolong, dan mudah untuk kemudian mengikuti instruksi arahan yang katakanlah memang harus segera dilaksanakan seperti itu. Jadi tidak ada excuse, tidak ada alasan, aduh saya lagi begini, itu tidak ada. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Allah memberikan guru-guru yang sangat luar biasa untuk mempermudah jalannya KBM. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Ustazah. Barangkali ada pembelajaran apa yang bisa kita ambil ya, atau khususnya Ustazah ambil ketika menghadapi atau memiliki pengalaman dalam mengambil keputusan tentang dilema etika tadi? Pembelajarannya yang pertama, jelas kita ketika mengambil keputusan itu, baik memang keputusannya harus keluar saat itu juga ataupun memang bisa dilakukan atau pengambilan keputusan bisa dilakukan beberapa hari kemudian, tetap harus dengan pikiran yang tenang, harus kita cek and recheck dulu apakah keputusan A yang kita ambil itu manfaat atau kekurangan atau kelebihannya apa, keputusan B apa gitu. Jadi tidak serta-merta hanya ada satu keputusan, katakanlah begitu. Karena bagaimanapun keputusan yang kita ambil adalah menyangkut kehidupan orang banyak, katakanlah gitu. Apalagi guru ya, ketika guru tidak ada di sekolah, anak-anak siapa yang ngajar, kan seperti itu. Jadi tidak bisa yang namanya kita mengambil hanya sekedar mengikuti emosi belaka seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita paham bahwa kita sangat membutuhkan keberadaan guru tersebut, oleh karenanya kita berusaha untuk memberikan kenyamanan baik dia dalam melanjutkan pendidikannya ataupun dalam berkarir di sekolah yang kita pimpin seperti itu. Oke, ya, Masya Allah ya. Jadi kalau boleh menambahkan, kalau di guru penggerak itu sangat relevan sekali dengan materi pengambilan keputusan, yaitu seperti yang disampaikan Ustazah Rani bahwa ketika mengambil keputusan, suatu hal yang utama yang harus dipertimbangkan adalah harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan buat sesama. Ya, itu saja. Terima kasih atas waktunya Ustazah Rani. Ya, demikian wawancara kami dengan Kepala Sekolah PGTK An-Nahl Islamic School. Semoga bermanfaat dan ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.